warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama Nova Atika Royani, NPM 20130533163 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait pramuka siaga. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian siaga. Siaga adalah sebutan untuk anggota pramuka yang berusia 7 hingga 10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Nah, materi yang kedua adalah kode kehormatan dalam pramuka siaga. Kode kehormatan dalam pramuka siaga itu ada dua. Yang pertama disebut Dwi Satya atau janji dalam pramuka siaga. Kemudian yang kedua disebut sebagai Dwi Dharma atau ketentuan moral dalam pramuka siaga. Dua kode kehormatan tersebut adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Jadi kalau ada anggota pramuka siaga yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan standar moral ini, maka dia belum bisa disebut sebagai pramuka siaga seutuhnya. Kemudian materi yang ketiga adalah satuan dalam pramuka siaga. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung dan satuan terbesarnya disebut perindukan. Setiap barung beranggotakan paling banyak 10 orang dan dipimpin oleh satu ketua yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih satu orang di antara mereka sebagai ketua barung utama atau disebut sebagai sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang dipimpin oleh sulung tersebut. Pembina pramuka siaga putra disebut Yanda dan pembina pramuka siaga putri disebut Bunda. Kemudian pembantu pembina pramuka siaga putra disebut Pakcik dan pembantu pramuka siaga putri disebut Buci. Bentuk barisan dalam upacara siaga adalah lingkaran dengan pembina berada di tengah lingkaran tersebut. Ini mengandung filosofi bahwa cara pandang pramuka siaga ini masih terfokus pada satu titik. Kemudian yang keempat adalah tingkatan dalam pramuka siaga. Tingkatan dalam pramuka siaga ada 3, yaitu yang pertama siaga mula, kemudian yang kedua siaga bantu, dan yang ketiga adalah siaga tata. Yang pertama mula. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mula artinya yang paling awal atau yang dahulu sekali. Karena itu, maka gerakan pramuka Indonesia menjadikan kata ini sebagai nama tingkatan pertama dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga. Hal ini mengandung filosofi bahwa saat pramuka siaga menjadi golongan yang paling kecil, mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga, diibaratkan sebagai awalan atau tonggak dari proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi peserta didik di kemudian hari. Yang kedua, bantu. Siaga bantu mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, untuk mencapai tingkat siaga bantu ini, seorang pramuka siaga mula harus menyelesaikan dan memenuhi syarat-syarat seperti yang ada di SKU Siaga Bantu. Yang ketiga, tata. Siaga tata mengkiaskan tingkat kecakapan siaga sudah diikutsertakan untuk menata karya kesiagaan. Siaga tata adalah tingkatan ketiga atau terakhir dalam syarat kecakapan umum setelah siaga mula dan siaga bantu. Pramuka siaga yang telah menyelesaikan SKU Siaga Tata dapat mengikuti Pramuka Garuda untuk golongan pramuka siaga. Kemudian materi yang kelima adalah tanda kecakapan umum atau biasa disebut TKU. TKU untuk siaga terbentuk sebuah janur atau biasa disebut mancung, yakni bunga dari pohon kelapa yang baru tumbuh. Kelopak bunga diletakkan miring menggambarkan bunga kelapa yang selalu memperlihatkan sudut miring terhadap batang pohonnya. Hal itu mengibaratkan keterikatan pramuka siaga dengan keluarga dan orang tuanya. Kemudian kelopak bunga kelapa yang mulai mereka itu menggambarkan pertumbuhan tanaman. Nah, mengibaratkan pramuka siaga yang sedang tumbuh menjadi tunas calon bangsa. Kemudian materi yang keenam adalah tanda kecakapan khusus. Selain kecakapan umum, siaga dipersilakan untuk mengambil kecakapan khusus yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Secara umum, syarat kecakapan khusus terdiri dari 3 tingkat, yaitu yang pertama purwa, yang kedua madya, dan yang ketiga utama. Tanda kecakapan khusus pramuka siaga berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing 3 cm dan tingginya 2 cm.
Caka dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda keluarga dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Kemudian materi yang ketujuh adalah kegiatan pramuka siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga adalah pesta siaga. Pesta siaga merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari tanpa menginap dengan berbagai kegiatan seperti permainan bersama, pameran siaga, terus pasar siaga, dharma wisata, pentas seni budaya, dan lain-lain. Pesta siaga dapat dilaksanakan di tingkat koordinator desa, kuaran, kuarcap, korwil, ataupun kuartir daerah. Kemudian materi terakhir adalah upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Jadi sebelum melakukan latihan perindukan siaga itu dilaksanakan upacara pembukaan, dan setelah selesai melaksanakan kegiatan latihan perindukan siaga dilaksanakan juga penutupan untuk kegiatan latihan perindukan siaga. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.